Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali berbicara terkait federasi yang belum ada rencana untuk melakukan naturalisasi lagi pemain keturunan buat timnas Indonesia. Belakangan ini memang tengah ramai di media sosial terkait isu PSSI bakal kembali menaturalisasi pemain keturunan. Apalagi setelah beberapa pemain diaspora yang bermain di luar negeri mendapat sorotan. Media sosial pun ramai memperbincangkan rencana PSSI untuk menaturalisasi buat timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI belum ada rencana melakukan naturalisasi. Justru mantan Menpora itu malah memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang saat ini memiliki banyak relasi di dunia internasional. Amali mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah fokus mempersiapkan timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17. Untuk itu PSSI juga memang sempat memanggil beberapa pemain keturunan. Namun, terkait peluang pemain keturunan untuk dinaturalisasi sebenarnya PSSI juga tak menutup kemungkinan itu. Hanya saja, saat ini memang belum ada rencana melakukan naturalisasi dalam waktu dekat. Meski timnas Indonesia juga ditargetkan untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi PSSI menilai pemain-pemain senior yang dimiliki Indonesia saat ini sudah cukup. Ada beberapa naturalisasi timnas Indonesia yang memang telah menambah kekuatan tim merah putih dengan pemain-pemain berkualitas bagus yang dimiliki. Membuat PSSI cukup percaya diri apabila Shin Tae-yong hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia.
PSSI menghapus daftar skuad Timnas U23 Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia bakal bertanding di ajang Piala AFF U23. Pada ajang tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Shin Tae-yong sudah merilis daftar skuad Timnas U23 Indonesia melalui pengumuman resmi PSSI. Pengumuman tersebut dipublis di akun resmi PSSI pada Senin 7 Agustus 2023 siang. Namun, tak lama kemudian akun resmi PSSI, baik di Instagram dan Twitter, langsung menghapus postingan tersebut. Tak diketahui alasan dari penghapusan tersebut. Meski begitu, ada sejumlah misteri dari peristiwa tersebut yang membuat publik tanah air bertanya-tanya. Salah satu hal yang disoroti oleh warganet Indonesia adalah adanya salah dalam isi konten, di mana ada nama Haikal Al-Hafiz yang ditulis sebagai pemain Persija. Padahal pemain tersebut saat ini tampil untuk PSIS Semarang. Frankie Misa juga masih disebut sebagai pemain Persija Jakarta. Padahal nama pemain asal Nusa Tenggara Timur tersebut saat ini tampil untuk Persikabo 1973. Di luar itu ada sejumlah kesalahan pemanggilan dalam daftar skuad tersebut. Tercatat ada 2 nama pemain yang masih menjalani sanksi. Kedua pemain tersebut adalah Komang Teguh Trisnanda dan Muhammad Taufani Muslihudin. Kedua pemain tersebut masih menjalani sanksi dari AFC. Keduanya disanksi larangan tampil 6 pertandingan. Hal ini karena kedua pemain terlibat dalam aksi baku pukul pada final SEA Games 2023. Ada pula 3 pemain yang sedang menjalani pendidikan polisi.